Ya, karena saya kan terima aja ya meliput di mana ya diserahkan karena waktu itu kan sebenarnya saya juga waktu pelatihan itu meliput di kepolisian gitu. Tapi lalu ditempatkan di olahraga ya saya senang-senang aja begitu. Nah, sambil menjadi wartawan olahraga saya aktif di Siwo. Nah, gitu. Di Siwo Jaya ya kan? Siwo Jaya itu kebetulan kan kantornya itu di Senayan dekat dengan kantor Kompas kan? Saya aktif di Siwo Jaya beberapa periode mulai dari wakil sekretaris, wakil ketua, kemudian ditarik ke Siwo Pusat. Nah, kira-kira gitu. Mulailah masuk ke pusat itu. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Saya sudah bersama dengan Bapak Hendri Khairuddin Bangun. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pers, sebuah lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengelola, mengatur, dan melindungi kebebasan pers di Indonesia, termasuk lembaga-lembaga pers yang ada di Indonesia. Apa kabar Pak Hendri? Kabar baik, alhamdulillah. Ya. Ini mungkin untuk mengawali ini supaya pemirsa kita tahu siapa Pak Hendri, mohon Pak Hendri berkenan bercerita sedikit tentang latar belakang, walaupun saya tahu sudah cukup lama di dunia jurnalistik, tapi mungkin bisa diceritakan sampai sekarang pada posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Pers. Silakan Pak Hendri. Ya, jadi sebenarnya memang saya menjadi wartawan ini kecelakaan nih, Pak Bambang ya. Jadi saya waktu itu sudah berstatus asisten dosen ya di Fakultas Sastra UI, bahkan SK-nya ditandatangani Purek begitu ya. Mengajar bahasa Indonesia di Fakultas Teknik UI dan seterusnya. Saya juga mengajar di Jayabaya, Setia Perbanas begitu. Tapi ini ketika saya dalam berstatus itu memang waktu di zaman dulu itu agak sulit ya diangkat jadi PNS gitu ya, ASN lah sekarang. Nah sehingga saya sambil-sambil bekerja di sebuah majalah sportif sebagai editor gitu. Nah, lama-lama karena memang proses pengangkatan ini saya dengar lama ya, apalagi saya waktu itu di blacklist ya karena aktivis ketua senat itu katanya lu nggak mungkin jadi PNS lah begitu ya. Akhirnya saya menjadi wartawan, lama-lama ya akhirnya saya melamar ke Kompas lalu diterima ya. Pak Hendri, itu di fakultas apa Pak Hendri? Fakultas Sastra UI. Ya. Sastra UI. Ya. Jadi lalu saya kalau di Kompas itu kan begitu diterima itu udah nggak ada waktu lagi untuk sambil mengajar begitu ya. Ketika di majalah sportif itu milik Pak Bob Hasan itu saya bisa nyambi, bekerja juga, ngajar juga begitu. Nah, itu akhirnya saya jadi full time di Kompas lalu goodbye lah menjadi dosen itu kira-kira gitu. Nah, di Kompas itu saya banyak di olahraga memang karena waktu itu kekurangan, lalu disitulah saya berkarir umumnya di bidang olahraga, meliput berbagai event di berbagai negara. Kira-kira begitu. Sebentar, lulusan Fakultas Sastra tapi meliputnya di olahraga. Nah itu, ya karena saya kan terima aja ya meliput di mana ya diserahkan karena waktu itu kan sebenarnya saya juga waktu pelatihan itu meliput di kepolisian gitu, tapi lalu ditempatkan di olahraga ya
saya senang-senang aja begitu. Nah, sambil menjadi wartawan olahraga, saya aktif di Siwo. Nah, gitu. Di Siwo Jaya, ya kan? Ya, Siwo ya, ya. Jaya itu kebetulan kan kantornya itu di Senayan, dekat dengan kantor Kompas kan. Ya. Saya aktif di Siwo Jaya beberapa periode, mulai dari wakil sekretaris, wakil ketua, kemudian ditarik ke Siwo Pusat. Nah, Iya. kira-kira gitu. Ya. Mulailah masuk ke pusat itu. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, itu berarti apa? Pengetahuan olahraganya itu belajar sendiri. Ya, kalau di kantor kan banyak senior ya, banyak senior, dimentorin, dan ya tentu juga belajar sendirilah mengenai cabang-cabang olahraga yang diliput. Ya, tapi karena alumni sastra menulis lancarnya sudah biasa ya, jadi olahraga tapi ditulis dengan menarik gitu kira-kira. Ya, ada pengaruhnya juga latar belakang pendidikan kan, karena kan kami itu saya di jurusan sastra Indonesia, jadi ibaratnya itu soal diksi, ya, soal pilihan kata, lalu soal angle itu kadang-kadang memang kita ada kelebihan karena kita biasa membaca karya sastra kan, sastra, puisi, cerpen gitu. Jadi ya ada pengaruhnya juga lah ke karya tulis. Ya, monggo. Silakan terus di Kompas pindah-pindah bagian atau di olahraga terus? Di olahraga terus. Pernah saya juga ada 2 tahun lebih ya di Des Pendidikan dan Kebudayaan, menangani artikel-artikel di kebudayaan ya, cerpen ya. Kan waktu itu di Kompas tuh masih ada setiap minggu masih ada cerpen. Kemudian juga cerita bersambung ya. Nah, kemudian liputan-liputan pendidikan. Tapi itu nggak lama karena saya lalu pindah kembali ke olahraga gitu, sampai menjadi editor di Des Olahraga. Nah, memang saya lalu sempat ketika Kompas mendirikan anak perusahaan namanya Warta Kota, saya ikut pindah ya, ikut mendirikan Harian Warta Kota. Jadi sejak 1998 ya sampai 2013. Nah, saya itu di Harian Warta Kota itu terakhir saya di situ wakil Pemret lah. Nah, dari situ akhirnya saya kembali ke Kompas tahun 2013 dan pensiun di Kompas itu per 1 Desember lah kira-kira ya. Kalau persisnya itu hari kelahiran, tapi lalu anggaplah 1 Desember itu saya pensiun resmi karena sudah genap berusia 60 tahun. Tahun berapa itu, Pak? 2018. Akhir November 2018. Ya. Jadi waktu itu masih jadi pengurus PWI ya waktu pensiun, Pak? Ya, bahkan ketika itu terakhir saya sekjen kan 10 tahun ya 2 periode, anggota Dewan Pers juga 2018 itu. Kemudian sampai saat ini jadi wakil ketua Dewan Pers. Ya, saya 2 periode. Pertama itu tahun 2016 sampai 2019 sebagai ketua Komisi Pendidikan. Kemudian periode kedua saya menjadi wakil ketua Dewan Pers. Saya mewakili wartawan utusan dari PWI. Periodenya sampai kapan ini Pak Indri? Kalau ngelihat SK Presiden itu ya sampai 13 Mei 2022. Oh iya. Nah, jadi waktu itu memang seharusnya sampai 1 Maret ya. Tapi 2019 itu kan tahun politik itu. Ya. Jadi permintaan untuk penetapan anggota baru itu terlambat kira-kira 2 bulan.
Jadi mestinya habis 1 Maret 2019 diperpanjang, kemudian baru turun Kepresnya itu 13 Mei 2019. Itu ada masa apa periode nggak? Misalnya sudah 2 kali nggak boleh lagi apa? Ada. Masih nggak? Ada ya? Maksimal 2 kali, ya. Kan lembaga yang dihadirkan reformasi, jadi betul-betul ketat itu 2 kali itu, jangan sampai 3 kali itu. 3 kali. Nah, sekarang yang menarik Pak Hendri ya, sebagai lembaga yang diberi otoritas untuk mengelola bahkan mengatur dunia media, dunia pers, apa sebenarnya masalah yang sangat besar dan sangat serius yang dihadapi oleh Dewan Pers? Jadi sebenarnya ada 2 ya, di dalam dan di luar. Artinya di dalam masyarakat pers itu sendiri dan di luar. Kalau di luar tentu saja kita mengetahui ada beberapa aturan undang-undang dan hal-hal praktis yang menghambat kemerdekaan pers gitu ya. Kalau undang itu kan yang potensial itu ITE, meskipun sudah ada yang namanya sudah ada keputusan bersama Menkominfo, Kejaksaan Agung ya dan Kapolri. Bagaimana menafsirkan gitu ya sehingga karya jurnalistik, wartawan profesional, media mainstream aman kan kira-kira gitu ya. Tapi secara umum kan masih ada persoalan. Katakanlah teman-teman wartawan yang sudah tidak bekerja di media massa, dia menulis di blognya bagaimana. Nah, itulah. Kemudian juga ada aturan institusi waktu itu ya, seperti meliput, pengadilan harus begini-begini gitu, dan beberapa hal lah ya. Jadi hambatan di luar itu lebih pada hal-hal yang sifatnya berpotensi ya menghambat teman-teman yang melakukan kerja jurnalistik serta menafsirkan karya jurnalistik sebagai upaya menghina begitu. Padahal kan kalau di dalam jurnalistik itu nggak ada istilahnya tuh mencemarkan nama baik, ya. Yang ada kan opini menghakimi dan itu sudah ada sanksinya, kira-kira begitu. Nah, saya lebih melihat sih ke dalam ya, Mas Bambang. Jadi ke dalam ini sekarang ini kan jumlah wartawan 100.000 lebih ya, kalau dari perkiraan kami nih. Meskipun perlu survei ya, kami sudah bekerja sama dengan UII mencoba memetakan ini, tetapi belum selesai. Mudah-mudahan tahun ini ada survei lanjutan. Nah, 100.000 ini yang sudah memiliki sertifikat kompetensi kan kurang lebih 20.000. Nah, 20.000 ini pun pengujiannya itu kan prosedural gitu ya. Mungkin dia tahu pasal-pasal kode etik, tapi apakah dia menjalankannya ya, menghayatinya ini kan belum. Nah, ini membuat lalu persepsi masyarakat juga tentang wartawan dan karya jurnalistik itu kadang-kadang kurang baik. Nah, kami juga kalau rapat kerja dengan Komisi 1 DPR itu keluhan-keluhan mengenai karya jurnalistik yang sembrono ya, sensasional itu masih muncul gitu, dan itu kami sadari. Jadi bagaimana kita mengelola 2 hal ini ya? Di satu sisi tuntutan dari masyarakat dan di sisi lain meningkatkan kompetensi. Nah, ini kerja bersama sebenarnya, tapi kadang-kadang artinya kerja bersama yang melakukan ini aktif kan Dewan Pers dan konstituennya gitu ya, HAJI, IJTI, PWI ya misalnya gitu. Tetapi kan kadang-kadang kerja bersama ini sulit dilakukan karena koordinasinya sangat luwes begitu, nggak ketat, sifatnya kan sukarela. Nah ini jadi sama pertumbuhan media yang juga luar biasa. Nah ini tumbuhnya luar biasa dan macam-macam. Inilah sebetulnya tantangan kami yang terbesar menurut saya, pendapat saya pribadi ini dari dalam gitu loh. Nah, Pak Hendri, itu kan ada gugatan ke MK, terutama tentang Dewan Pers. Itu seperti apa sebenarnya?
Jadi sebenarnya itu gugatannya lebih pada satu, bahwa Dewan Pers itu dikehendaki bahwa siapapun boleh membuat aturan terkait pers gitu. Jadi apa namanya? Seharusnya kan tidak begitu ya. Jadi pasal 15 itu sebenarnya ya dianggap bahwa Dewan Pers ini ngatur begitu ya. Padahal aturan itu sebetulnya yang dibuat oleh Dewan Pers itu bukan karya Dewan Pers, tapi rembuk bersama ya, konstituen kan. Nah, seperti juga misalnya uji kompetensi itu Mas Bambang, itu kan Piagam Palembang. Seluruh institusi pers mainstream itu minta Dewan Pers Boya dibikinkan standar kompetensi karena terlalu banyak wartawan dan terlalu tidak jelas nih dari A sampai Z-nya. Dibikin aturan, dibikin sertifikasi yang dibicarakan bersama-sama gitu. Ya Pak Henry, itu bukan karena bersama-sama, tapi itu tugas undang-undang itu. Dewan Pers ditugasi untuk itu. Iya, tapi kan artinya bukan produk sendiri kan? Oh iya, cara membuatnya. Kita kan memfasilitasi, kita itu ibaratnya ayo diskusi, ayo kita rumuskan bersama. Kami itu hanya menjahit pendapat-pendapat, lalu setelah sah kita membuatnya sebagai produk hukum positif, kan begitu sebenarnya. Nah, itu dianggap nggak boleh itu mengekang kemerdekaan organisasi lah, ini kan repot. Jadi sebenarnya kan organisasi boleh membuat aturan tapi untuk dirinya sendiri, ya kan? Kalau yang sifatnya nasional seperti kode etik, uji kompetensi, sertifikasi, ya kan? Itu seharusnya memang aturan nasional yang kita buat bersama, kira-kira begitu. Itulah yang digugat. Satu lagi mengenai Dewan Pers kok ditetapkan dengan SK Presiden. Nah, ini kan sebetulnya bukan ditetapkan, hanya disahkan, kan begitu ya. Dan itu memang semua lembaga yang dibuat oleh undang-undang disahkan presiden, itu aturan administrasi kenegaraan itu. Jadi, ya, memang begitu. Jadi ya kami sudah menjawab dan menjelaskan lah. Nah, Pak Hendri, kalau menurut saya dinamika ini kan sebenarnya sebagai lanjutan atau dampak dari munculnya media baru akibat sarana teknologi informasi yang namanya internet ini melahirkan yang macam-macam dan gaya kultur jurnalistiknya juga berubah. Nah, mungkin Dewan Pers mengamati sejauh apa ini sebenarnya yang sudah terjadi. Media mainstream-nya seperti apa, media online dan kanal YouTube-nya ini seperti apa, kemudian medsos-medsos yang lebih bersifat personal itu seperti apa gitu. Iya, jadi memang sekarang ini minimal kalau kami dari Dewan Pers ya, kan kami ini lebih pada bagaimana supaya kalau ada aduan dari masyarakat bisa disikapi dengan keputusan yang pasti, kan begitu ya. Kalau media mainstream oke lah, praktis, nggak ada persoalan. Kalau yang media-media sosial ini memang kami sudah ada rapat internal ya. Sejauh produk jurnalistiknya itu sesuai dengan kaidah-kaidah taat kode etik ya. Kemudian lebih baik lagi apabila dia sudah memiliki badan hukum pers, maka itu akan kita anggap sebagai produk jurnalistik. Nah, kira-kira gitu. Tetapi memang ada dua aliran juga di Dewan Pers ini. Pertama, aliran prosedural. Kalau dia berbadan hukum pers, misalnya lah katakan podcast ya, atau apa begitu ya, streaming, boleh saja dia kita anggap. Tetapi ada yang menilai jangan hanya prosedural dong. Kan banyak teman-teman kita wartawan juga yang buka podcast, yang buka YouTube, yang sebetulnya karya jurnalistiknya juga tidak atau malah dibuat sesuai dengan produk kode etik. Jadi sebetulnya itu pun layak dibela meskipun dia bentuknya medsos. Nah, kira-kira gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa.
kalau di luar Pak sekarang yang menyangkut kebebasan pers, bagaimana Ya. pengamatan Dewan Pers? Karena kan ada juga kesan bahwa kebebasan pers ini semakin menyempit atau semakin memudar gitu kira-kira. Ya ini memang ini sulit ya. Kalau kami survei ya, kalau survei terakhir itu angkanya naik terus ya, 76, terakhir kan 76,02, dulu 75,57 gitu naik. Tetapi memang kalau pada kenyataannya menurut kami ini ada dua gejala yang bersamaan gitu. Di satu sisi media khususnya media cyber kan tumbuh pesat. Ya, sehingga aspirasi masyarakat itu lebih terbuka. Pemiliknya pun semua tidak sama. Nah, kan kira-kira gitu ya. Itu satu sisi. Jadi kemerdekaan menyatakan pendapat, kemerdekaan menyalurkan aspirasi, itu makin terbuka. Tetapi di sisi lain memang di dalam penegakan hukum ya, sesuai dengan data yang masuk ke Dewan Pers, itu memang pengaduan semakin banyak. Makin banyak pihak yang merasa dirugikan oleh produk jurnalistik. Nah, di samping itu juga kita melihat ada gejala masih ada kekerasan terhadap wartawan ya. Terakhir kan yang diadili di Surabaya itu yang dialami wartawan Tempo. Kemudian ada juga kekerasan ketika demo misalnya undang-undang Cipta Karya. Ada juga kekerasan kalau kayak di Aceh itu ada orang yang tidak suka atas pemberitaan itu lalu rumahnya dibakar gitu ya. Ada juga yang dianiaya, bahkan kayak di Sumut itu ada yang disiram air keras, ditembak segala macam. Tetapi ini adalah kalau dalam pandangan saya secara umum ya masih relatif positif lah gitu ya. Ya kalau dari orang luar kan ngelihat Papua gitu. Ini apalagi wah Papua ini dikekang di ini banyak pihak yang mengaku wartawan padahal dia intel misalnya ya. Nah, kayak gitu-gitu ya memang ya itulah Indonesia menurut saya. Jadi masing-masing setiap daerah punya ini dan kalau kami melihat secara keseluruhan membaik, tetapi kalau kita masuk ke detail per provinsi barangkali memang ada yang mundur, kira-kira begitu. Pernah dicipta berjaya mengangkat untuk nusa dan bangsa. Semangat pincang gembira, sadar bertugas mulia. Pak Endri, mungkin salah satu yang menjadi tidak menjamin kepastian hukumnya itu karena kehadiran media sosial, media digital yang makin masif ini tidak disertai dengan pengaturan yang memadai, yaitu di dalam undang-undang persnya sendiri kan. Nah, kan kemudian ada usul-usul supaya ini disempurnakan. Dewan Pers punya program nggak itu untuk penyempurnaan undang-undang pers ini? Di dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR memang beberapa kali ini diusulkan supaya Dewan Pers itu ingin ikut menangani media sosial. Tetapi kan persoalannya tadi satu seperti Mas Bambang katakan, dia belum masuk ranah tugas dan fungsi Dewan Pers. Yang kedua, ini kan menyangkut juga teknologi. Jadi Dewan Pers tidak akan sanggup ya mengawasi media sosial yang segitu banyaknya gitu. Jadi dan di satu sisi juga Kementerian Kominfo kan sudah memang memantau juga, tetapi yang bukan media, gitu ya. Artinya kalau dia medsosnya itu tidak bermasalah, tidak di take down gitu. Tapi kalau bermasalah, apalagi membahayakan, dianggap mengancam di take down. Nah, dulu pernah ada diskusi memang akan ada kerjasama antara Ditjen Aptika dengan Dewan Pers. Kalau ada mau di take down, konsultasi dengan Dewan Pers, segala macam. Jadi digunakan penilaian dari Dewan Pers. Cuma memang ini nggak ada follow up-nya. Kami menunggu sebetulnya. Tetapi memang kalaupun ada kerjasama yang sifatnya nanti pengaturan, pelaksanaan, dan penilaian, tenaga Dewan Pers itu saya kira agak pas-pasan ya, berbeda dengan
KPI yang dapat menggunakan teknologi di dalam mengawasi siaran televisi. Nah, kami ini mengawasi sekian, ya kan media sekarang katanya ada 40 ribuan. Yang terdata itu hanya sekitar 8.000. Nah, sisanya itu gimana tuh mendatanya? Ya. Mabes Polri aja punya polisi cyber kan dia. Masih sering lolos gitu loh. Ini memang persoalan besar nih. Jadi letaknya bukan di undang-undang juga saya kira ya. Memang pada kemampuan praktis untuk melakukan pengawasan itu. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Nah, secara internal tadi kelihatannya ada juga yang pengen menambah anggota Dewan Pers gitu ya, mungkin supaya lebih daya jangkaunya lebih luas itu. Itu gimana sebenarnya Pak Indri? Ya, jadi ini memang kadang-kadang orang luar itu memandangnya pekerjaan dari sisi jumlah. Tapi kan problem pertama adalah satu, anggota Dewan Pers itu bukan full timer, ya toh? Seperti anggota KPI atau KIP, mereka masih punya pekerjaan lain selain menjadi anggota Dewan Pers. Nah, itu pertama-tama harus diubah dulu. Mungkin ke depan harus full timer, jadi dia bekerja setiap hari untuk melakukan tugas-tugas itu. Kalau itu lebih bagus ya. Yang kedua, soal jumlah ini kan juga memang relatif ya. Tidak ada lembaga yang rasanya jumlah komisionernya atau enggaknya lebih dari 9, Mas Bambang. Ya kan? KPI, KIP itu kan juga enggak sebanyak kami juga gitu kan. Nah, dulu mungkin dalam pembentukannya dulu jumlah ini kan lebih pada representasi pers, perusahaan pers dan masyarakat gitu loh. Jadi betul. Nah, itu ini jadi kemudian yang ketiga, dengan perkembangan teknologi sebetulnya kehadiran kami di daerah itu tidak menjadi penting lagi karena apa? Semua pengaduan sudah online. Mediasi sudah dibuat virtual, ya kan? Kemudian verifikasi media pun sudah bisa dilakukan virtual. Kami hanya hadir, lalu pakai Zoom, pakai kamera, kami bisa melakukan verifikasi faktual media. Jadi sebenarnya hal-hal itu. Jadi misalnya ada orang yang keberatan dengan produk jurnalistik, dia tinggal buka Dewan Pers, .or.id, masuk ke pengaduan, isi formulir, sertakan ID card, lampirkan media yang diadukan. Langsung masuk menit itu juga. Langsung diagendakan gitu loh. Nah, jadi dari sisi itu sebetulnya nggak ini sih, signifikansinya nggak terlalu besar. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Iya, atau mungkin orang melihat prestisiusnya Dewan Pers gitu ya. Kalau Hari Pers Nasional itu kan Ketua Dewan Pers yang pidato itu. Nah, sebenarnya gimana Dewan Pers melihat Hari Pers Nasional itu? Ya, kalau saya kan dari unsur PWI, jadi menurut saya penting sekali karena apa? Pada hari itu semua masyarakat pers berkumpul, ya kan? Berkumpul bersama unsur-unsur pemerintah juga, unsur-unsur pengusaha. Kita ada cara memikirkan langkah-langkah ke depan, konvensi. Kan konvensi ini nanti temanya lebih pada bagaimana supaya dipercepat pengesahan yang namanya publisher right, ya. Jadi bagaimana supaya jurnalisme berkelanjutan itu dapat hidup. Nah, misalnya. Jadi sebenarnya HPN ini ya penting ya. Susah mengumpulkan begitu banyak pimpinan media dan wartawan dari seluruh Indonesia untuk memikirkan hal yang penting bagi dirinya sendiri. Kira-kira itu dari pandangan saya sih. Iya, dan tradisinya selalu presiden hadir gitu ya. Iya, dan kan Pak Jokowi itu kan hanya tidak bisa hadir waktu di Batam. Waktu itu beliau habis kunjungan ke Australia, lalu ke Malaysia, kalau saya tidak salah. Lalu mungkin karena satu lain hal tidak mampir di Batam.
seperti Pak Yusuf Kala. Tapi setelah itu kan beliau Iya. hadir terus ya. Jadi saya kira dia juga di situ akan bisa menyampaikan pesan-pesan ya Iya. kepada pers, tantangan-tantangan kita apa ya dan sebagainya. Saya kira memang dari sisi itu penting kok. Selain kalau saya juga menulis hari ini ya, saya minta teman-teman media meneruskan tulisan saya di Kompas dulu. 9 Februari itu hal yang sangat signifikan bagi bangsa Indonesia. Iya. Bukan hanya sekedar hari lahir PWI. Iya. Jadi waktu itu ketika kita dijajah kembali, walaupun masih ada pemerintahan, kita ini terpuruk dan wartawan Indonesia itu menyatakan sikapnya. Tugas utama wartawan Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan. Nah, coba. Kita nggak bicara soal pers waktu itu, nggak bicara soal kode etik, kita bicara soal mempertahankan negara yang sedang diduduki kembali oleh Belanda, gitu. Iya. Jadi kalau dilihat ke sana penting sekali HPN dan 9 Februari ini. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Ya, luar biasa. Terakhir Pak, Ya, mungkin sebagai wartawan senior ya, orang yang mengikuti perkembangan sampai mutakhir, Sirtua Pers dan media saat ini, apa sebenarnya yang masih diharapkan oleh Pak Hendri? ya terus terang sih saya kasihan juga ya dengan media mainstream ya yang masih mencoba bertahan ya mempertahankan good journalism gitu. Ya, kita tahulah kayak Kompas, Tempo, Republika ya. Masih banyak media yang ingin sekali membuat karya jurnalistik yang baik bermutu ya bagi masyarakat. Tetapi mereka ini digerogoti berbagai hal ya kan, digerogoti oleh tadi iklan yang lari ke medsos, perubahan perilaku masyarakat yang males bayar gitu ya, kehilangan iklan. Nah, ini bagaimana sebenarnya masyarakat harus memberi dukungan. Nah, itulah harapan saya. Jadi saya pernah diundang ke Jerman itu. Kami mampir di sebuah media yang di halaman satunya itu ditulis ya, belilah koran ini demi kritik yang sehat. Nah, kan gitu loh. Padahal itu ada juga loh, Mas, di zaman Belanda di Indonesia itu di koran Sinpo ya atau Sinar Daily atau Pewarta Daily itu mereka menulis bayarlah langganan dengan lancar, nah gitu loh, supaya kami bisa terbit baik, nah kan gitu loh. Jadi masyarakat kita ini biar tergugah gitu kan, masyarakat kita ini terkenal paling dermawan sedunia itu. Palestina kelaparan kita nyumbang, Suriah rumah-rumah hancur dibom kita nyumbang, ya kan di Nigeria Al-Quran rusak kita nyumbang gitu loh. Kenapa untuk media massa yang sangat penting untuk membentuk opini publik kok partisipasi kita kurang gitu loh. Ini yang menyedihkan dan harapan saya sih sebenarnya ya masyarakat ayo dong bantu yang good journalism loh ya. Tapi kalau yang ngaco-ngaco ya nggak usah lah kira-kira gitu. Itu harapan saya, Mas. Terima kasih sekali Bapak Henry Khairuddin Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers yang sudah memberi pencerahan walaupun singkat. Nanti kapan-kapan kita teruskan lagi mengenai dunia pers, dunia media saat ini dan mimpi-mimpi masa depan itu kira-kira seperti apa. Sekali lagi terima kasih Pak Hendri. Terima kasih Pak Bambang. Terus selamat berjuang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.